Bersama Bagus Tresna yaitu Gus di sini di konten berobat, ngobrol bareng tamu, bisa bareng teman, bisa bareng tete, bisa bareng tukang sapu, bisa bareng apalah, terserah lah, terserah apa aja lah. Ya, komennya di bawah. Habis itu sekarang saya sudah bersama Conor McGregor. How you doing? Halo. Gak sama nih Haji Dewa Sugama nih. Mantap. Di Zodiac Coffee kan. Ya, enak banget. Sambil kopi-kopi di Cozy. siang yang cerah ini ada kentang goreng. Mantap gak tuh? When Zodiac meet caffeine. Itu tagline-nya. Karena minjam tempat sampai tagline-nya disebutin. Jilat-jilat. Nggak apa-apa Ji. Red velvet enak banget. Mantap. Nih es cappuccino. Enak banget. Mantap. Thank you. Zodiac Coffee. Mampir-mampir sudah kopi. Harus. Daya Muruk. Gitu. Samping jalan loh. Benar. Nggak Gampang mungkin banget. masa di tengah Ji. Tapi apa kabar Ji? Sehat. Gus. Sehat. Ya, Masa-masa pandemi harus tetap fit ya. harus dong. Kita harus tetap stay positif. Bukan positif corona Tapi ya. masa-masa pandemi ini kan kok misalnya nanyain gimana sehat tuh kayak basa-basi Ji ya. Sebenarnya. Iya, tapi selama masa pandemi jadi esensinya ya. Ya itu Iya nggak dia. sih? Sehat nggak? Kayak beneran gitu loh. Beneran. Sehat nggak gini gitu. Bener loh. Sebelum kita nongkrong. Sehat nggak? Iya. Gimana sehat? Antara bernanyanya bener atau enggak? Iya. Basa-basi ini bener sehat nggak? Iya tuh karena pandemi jadi nggak basa-basi lagi. Ya, bener. Aduh, ngomong-ngomong di zodiak nih Ji. Bridgingnya agak kasar nggak apa-apa. Percaya zodiak gak sih Ji? Dulu mungkin ya masih remaja-remaja Iya. kan kalau nonton acara Planet remaja gitu. saya Love Peace and Gaul itu kan Aduh, yang ditunggu-tunggu itu Ayu Sita. pembacaan salah satunya Siapa lagi? dan juga pembacaan zodiak itu. Tapi Yoi. ya nggak harus relatif kita ngikutin itu. Kadang-kadang kan kalau misalnya di zodiak itu bilang keuanganmu akan kurang baik dalam minggu ini, jadi terkesan ya jadinya malah ngikutin itu malah boros-borosan jadinya. Atau Iya, ya benar, tetap Kak. di sharing lah. Karena di itu filter. sugesti ya. Ya. Sugesti. Zodiak aja apa? Saya Pisces, Oh, Pisces. Ikan. Februari ya? Maret. Oh, Maret. Kayak saya suka melihara ikan. Oh iya sih. Ya. Pisces. Cocok Saya suka air. dong. Cocok. Suka air. Ji, perfeksionis gak sih orangnya? Perfeksionis di satu bidang sih enggak ya. Saya nggak niko-niko orang. Berarti bukan perfeksionisnya gini. Kalau misalnya saya melaksanakan kerjaan gitu ya, saya prinsipnya kerjakan sampai selesai. Maksudnya dalam arti kalaupun agak lama dikit, yang penting selesai gitu loh. Jadi apapun itu selesaikan apa yang kamu mulai, nggak kabur dan lain-lain. Walaupun susah, walaupun gimana, pokoknya harus selesai. Soalnya pacar saya Pisces juga. Waduh. Iya, orangnya perfeksionis. Melihara ikan nggak kayak saya? Wah, melihara banget. Oh, ikan apa? Lele. Oh, ini. Lele. Waduh. Gak dong. Cuma ya itu udah zodiak kayak percaya nggak percaya lah ya. Iya. Percaya nggak percaya terserah aja. Tapi zodiak kopi mantap. Pasti dong. Masih jilat. Iya. Ji, Ya. kalau liat Instagram Aji-nya itu udah kegambar semua tuh. Aji dosen ya. Ya. Ya kan? Di bio tuh tercantum tuh musisi, iya. PSK lah, pekerja seni komersil. Yoi. Abis itu ada Dewa Barata Group gitu. Ya. Itu menyeimbangkan tuh gimana Ji? Maksudnya kayak ada yang dikorbankan gak? Nah, ini juga waktu ngejalanin awal itu ya, kita kan nggak langsung semua berproses. Saya mengawali karir dari musik dulu. Saya dari kecil passion saya memang musik gitu guys. Tapi saya main musik tapi saya benci nyanyi Awalnya saya tuh pemain gitar, ya kita kelihatan. saya gitaris tapi bukan penyanyi. Tapi dulu malah saya punya pengalaman dibully suara serak nih. Oh ya. Malah dulu waktu sekolah, misalnya waktu SD, SMP, itu paling keras SMP ya. Misalnya saya nanya gini, besok ada PR nggak? Gitu kan? Pasti jawab mereka gini. Iya bener. Iya kan? Bener. Soalnya di tongkrongan juga gitu Ji. Iya. Saya digituin karena suara saya serak nih. Saya pernah waktu itu malas ngomong karena udah pasti bakal Kena diajak. ceng-cengan lah ya diajak ya. Yang kedua pernah waktu SMP juga, saya kan mau ke kantin nih. Saya udah tahu orang yang bakal ngejek saya itu di depan. Saya muter jalan ke kantin biar nggak ketemu orang itu. Karena udah tahu segitunya. Iya, swear. Karena makanya saya jengah ya dalam hidup saya. Ya gini, mungkin buat mereka mungkin bully nih ya, bully. Buat mereka yang ngebully itu seneng ya. Tapi buat kita seumur hidup ingat loh. Bener.
Benar. Gak bakal lupa itu loh. Dan pada masa-masa itu mungkin di masa saya di SMP juga bully itu bukan suatu hal yang apa namanya? Bukan suatu hal yang parah di telinga orang. Maksudnya nggak kayak sekarang kalau misalnya bully itu kita blow up di sosial media, yang pembuli itu pasti merasa berdosa banget. Dulu cuman kita aja mendam sendiri. Iya, kita pasti pendam sendiri gitu. Cuma kadang-kadang gini, Ji ngerasa nggak Ji ya? Kalau di sekolah tuh Ji, yang ngebully itu kayak keduluanan keren Ji. Ya. Sekarang dia nggak keren. Pernah? Nah ini dia. Kenapa tuh Gus? Iya kan? Saya mau cerita itu juga. Akhirnya kenapa saya bisa main musik? Tadi kan tugas bilang beberapa. Yang pertama main musik dulu. Akhirnya saya buat band dari SMA, tapi saya gitaris, saya nggak nyanyi. Akhirnya kenapa ada Dewa Sugama ini? Awalnya gini, saya tuh sebagai pemain gitar nyiptain lagu. Nyiptain lagu, tapi nggak saya nyanyi. Saya memang benci nyanyi. Tapi saya senang main musik. Waktu itu saya disuruh jadi model video klip Bali. Saya nggak, Pak Putus Utama dan Pak Sugi dari Sugeng Pro Production di Watu Renggong. Karena saya kenal beliau, jadi model klip. Waduh, saya nggak punya modal apa basic model acting lah ya. Model gitu. Ya nggak apa-apa dah, biar ini aja. Sampai sekarang saya nggak tahu penyanyinya Balinya siapa dulu. Serius? Serius. Saya pengen sekali ketemu beliau. Suksema karena jadi model klip, akhirnya saya jadi penyanyi. Kenapa gini ternyata? Waktu jadi model klip itu pun acting saya mata ya. Mata acting saya, pakai baju sekadarnya aja mepeluh. Ya gimana, orang saya bukan model. Nggak apa-apa sih, maksudnya ya namanya juga pemula lah. Iya, ya, nah gitu. akhirnya Pak Butung nyuruh ke PH-nya production house. Dewa video klipnya udah jadi, lihat ya sini. Akhirnya saya lihat sambil dia ngidupin PC-nya, komputernya. Saya nunggu kan, ada gitar di sana. Saya nyanyi lagu yang saya ciptain. Judulnya Saat Kemendua. Oh, itu pas itu tuh? Iya, tapi saya belum ada judul, saya ingin cover gitu. Kisah-kisah saya nyanyi sana. Terus Pak Putu itu bilang gini, Dewa, itu lagunya siapa gitu? Oh, lagu saya Pak. Oh, bagus ya, udah punya band? Belum, band saya bubar gitu kan. Oh, udah kamu rekam? Belum gitu. Ayo rekaman gitu deh. Waduh. Sebagai solo? Belum pertamanya. Belum. Waduh, terus siapa yang saya suruh nyanyi Pak gitu? Siapa Dewa punya vokalis? Nggak punya. Udah Dewa aja nyanyi. Ini awal mula Dewa. Iya. Dengan itu tuh masih keadaan benci nyanyi ya? Benci sih enggak ya, dalam arti enggak pede. Enggak pede ya? Untuk solois. Karena kan waktu itu band indie. Iya benar. Nah ada di Bali solois indie. Iya benar ya sih. Ya, di Bali dulu zaman saya solo nyanyi lagu Indonesia. Nggak ada. Yang ada band indie. Iya, anak-anak SMP SMA tuh nggak kepikiran solo. Nggak kepikir solo pasti dulu. Band. Pasti band. Nah itu dia. Akhirnya saya, sendiri aja Dewa. Lagu Indonesia Pak, gimana? Ya apa punya band solo aja. Namanya apa? Namanya Dewa siapa? Dewa Gede Dana Sugama. Dewa Gede? Kok aneh Pak? Jangan. Dewa Dana. Nah, belakang nama Sugama. Oh kayak Jepang Sugama. Tapi ada Balinya juga, baik ya. Agama. Biar gak hilang Bali, Dewa Sugama. Itu sudah Dewa Sugama. Akhirnya itu awalnya. Memang bukan karena keinginan, tapi karena keadaan. Makanya jangan menyia-nyiakan kesempatan. Iya benar. Kalau saya, nggak usah jadi model, buat apa saya nggak punya modal jadi model, saya nggak jadi nyanyi. Iya. Akhirnya direkam, akhirnya rekaman saya udah jadi, akhirnya udah jadi kan waktu itu nggak seperti sekarang ada Spotify, gitu, streaming. Nggak seperti saya. Iya. Masih dulu. Apalagi YouTube, Reverb Nation. No, dulu masih radio, bawa ke radio. Oh belum itu ya? Masih bawa amplop, zaman indie. Tahun berapa sih itu? 2010, 11 tahun lalu. 2010 tuh udah Reverb Nation gak ya? Reverb Nation lupa saya. Pokoknya dulu saya kurang familiar dengan itu. Oh iya. Caranya itu masih radio. Facebook udah. Bawa ke radio, biar diputar di radio, bawa ke radio, semua radio saya iseng-iseng. Kan ternyata baru saya tahu di setiap radio tuh ada event indinya untuk indie. Iya. Di Radio Casanova. Iya benar, dikasih itu kan. Setiap Kamis itu. Iya. Nah akhirnya saya ada di Phoenix Radio di Irnon. Saya ngasih itu. Permisi, saya mau naruh lagu demo. Oh iya, taruh aja sana gitu. MD-nya Wibi namanya, Wibi Nugraha. Sekarang udah jadi sohib banget. Waktu itu saya masih kuliah, masih nyusun skripsi. Waktu buat lagu pertama 2010 itu masih belum tamat. Buat lagunya pas nyusun skripsi. Waktu itu MD, musik director radio kan MD namanya. Taruh demo gitu. Kamu udah nanti saya dengerin dulu kan ada kontaknya kan, kalau gitu saya panggil.
oh ya kamu dari band mana gitu kan. Band lagi. Band ditanya. Karena waktu itu emang band yang kamu dari solo band nggak mana? lumrah, ya benar. Oh saya bukan band, saya solo. Lagu Bali ya gitu. Enggak, saya lagu Indonesia. Langsung, oh sini lu, coba sini, saya dengerin dulu. Nah bukan maksud band lagu Bali Indonesia Inggris, enggak. Ternyata saya memasuki celah yang di saat semua orang ngeband, band indie. Tapi saya menyelutuk satu solois indie. Itu menurut saya itu salah satu cara untuk mencari kesempatan biar orang lihat kita. Apapun itu dalam hidup. Benar. Buat apapun kalau kita sama, orang nggak bakal ngelihat, pasti bakal dibandingin dengan yang sudah sukses. Sesuatu apapun, alah ini ya, atau enggak, kayak gini. Kalau kita nggak lebih baik dari dia, habis gitu. Iya, apalagi 2010 tuh kayak band-bandnya alirannya kayak hardcore-hardcorean ya, post-hardcore gitu kan. Kalau itu popang kayak gitu. Kalau saya seperti mereka, iya. Terus saya nggak lebih baik dari pasti, ini alah band gini. Iya. Tapi karena saya waktu itu sendiri dan nggak ada yang dibandingin lah. Lagu Saat Ku Mendua itu lagi ya? Iya, masih ke bawah jiwa genre emo-nya dulu. Oh iya sih. Itu karena dulu masih emo. Pernah lihat tuh di IG tuh. Rambut kiri tuh. Emo yang isi unsur popnya jadi begitu. Iya. Didengar, coba saya puter ya dulu gitu. Iya. Ternyata pas Tungkara, ternyata banyak yang request waktu itu. Dan tahun 2010 di Radio Phoenix, saya dapat penghargaan selama di tahun 2010 lagu paling banyak di request. Paling banyak di request. Bersama-sama band Indonesia dan lain-lain. Iya. Di radio itu. Iya. Di Radio Casanova saya dapat juara 1 untuk indie. Di radio-radio lain juga sama. Itu mengawali saya di Usung, membuat saya menjadi percaya diri untuk yang dulunya saya diejek-ejek, sekarang menjadi hal yang pengen saya tunjukkan. Aneh sekali hidup itu, guys. Benar. Ya misalnya pertama kali saya nonton konser Aji gitu ya. Pertama kali saya nonton, ya sempat ngerasa kayak, kok gini suaranya? Sempet tuh mikir gitu, Ji. Kok gini suaranya gitu. Tapi dengerin lagunya oke, Ji. Dan karena lagunya oke, ciri khas jadinya. Menurut saya ciri khas jadi. Tadi baru saya datang sini, baru pakai masker, baru ngomong suaranya. Iya itu udah. Maksudnya gitu dengerinnya udah ketahuan, ya kan? Dewa Sugama udah pasti. Lagu-lagu gini Ji, mau naik lagu itu Ji. Di saat semuanya hardcore-hardcorean, post-hardcore kayak gitu misalnya. Aji juga sempat post-hardcore. Iya, tercipta itu Saat Ku Mendua itu gimana Aji? Itu apa emang jiwa sebenarnya Dewa Sugama? Apa karena melihat potensi kayaknya aku nak boleh sama nih gitu? Saya pernah patah hati. Oh, patah hati. Jujur. Patah hati adalah momen paling bagus berkarya itu. Sekarang saya susah buat lagu seperti itu. Karena lagi bahagia sama istri dan anak-anak. Benar. Waktu itu ternyata ada poin positif dari hal terjelek pun. Saya pernah patah hati. Terus saya buat lagu itu. Waktu itu genre masih emo-emo. Tapi di Pak Putu Utama juga waktu saya rekaman itu dirubah-rubah sama Pak Putu. Biar gak emo banget. Biar jadi pop seperti sekarang. Itu ada sentuhan dari Pak Putu Utama. Ya diginiin ya, nadanya diginiin ya. Akhirnya jadi yang pop-pop tapi masih genre emo-nya yang tersakiti yang gitu-gitu masih. Iya, Ci. Tapi gini gak, Ci? Setuju gak? Kalau sudut pandang saya nih ya, melihat sebuah karya lagu ya, lagu patah hati itu lebih gampang tuh masuk ke masyarakat tuh ketimbang lagu bahagia-bahagiaan. Ya, karena mungkin gini ya, orang yang lagi patah hati itu perlu pelampiasan. Salah satunya paling gampang adalah mendengarkan lagu. Iya sih, betul. Karena mereka orang patah hati dan lain-lain sedih itu dia sendiri, perlu sendiri, waktu sendiri. Kalau bahagia, kalau namanya bahagia kan happy, kesannya rame, meriah. Kalau orang patah hati sedih itu sendiri. Makanya lebih enak dinikmati sendiri. Benar. Karena lebih privasi sekali kalau lagi sedih dan patah hati. Kalau lagi gembira, namanya lagi seneng, mereka pengen share kegembiraan sama semua orang. Tapi kalau lagi patah hati dan sedih, mereka nggak pengen share sebenarnya. Iya. Soalnya iya sih, saya lihat per hari ini pun kan skenanya ya dia. Iya. Emang sih bukan patah hati nih lagu yang lagi populer nih, tapi lagu-lagu yang bawa tentang keluhan pribadi, benar. Mental health, kayak gitu-gitu kan, security itu lagi, pokoknya yang berbau, yang vibesnya agak negatif tuh, bawa tuh cepet banget tuh boom dan bully dan lain-lain. Ya nggak gitu ya, makanya kan di sosial media sekarang kayak bully-bulian jadi hal yang concern banget dibahas sama orang-orang. Nggak kita aja, zaman mungkin 2010 ke bawah tuh bully itu masih receh. Misal kalau kita ngadu, aku dibully, lebay ke digituin pasti gitu kan, ya kan?
lebay Maremonto kan. Maremonto kan, cemen, Karena mental dia nggak campaign. ngerasa gimana yang kita Iya. rasain kan. Walaupun ya hal itu membawa kita seperti ini sekarang. Ya, Yang saya membawa Aji kan, bersyukur sekali. ya kan? Kenapa? Nah, ini dia. Heeh. Waktu SMP ada orang ngejek saya, teman saya. Waktu itu benar-benar ngejek saya banget, ngejek suara saya itu. Dan akhirnya saya waktu itu main di Kuse. Kan masih ada lokalisation ya. Band-band ini. Saya main, setelah saya main, ada orang nyamperin saya. Wah, bagus no lagumu, suaramu renyah banget. Saya tanya, siapa ya? Aku temanmu waktu SMP yang ngejek saya salah satunya. Sering terjadi itu, Ji. Tahu kenapa akhirnya apa yang membuat saya senang? Satu, saya tidak membalas dia ngejek waktu itu. Bener. Dia sendiri yang datang dan memuji saya. Iya. Bayangin double saya menangnya. Iya, Yang pertama, saya bisa nunjukin sama dia bahwa saya sekarang dari yang diejek jadi berhasil. Yang kedua, saya tidak mengejek balas dia, malah dia jadi teman sekarang. Iya, benar-benar. Jadi nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Tidak menang jadi orang, kalah jadi abu gitu ya. Iya. Jadi loh, saya tidak kehilangan orang, dia memuji saya, walaupun saya tidak terbang saat dipuji, tidak jatuh saat direndahkan gitu ya. Simpel aja saya, jadi wah terima kasih, wah ternyata kamu dengerin ya. Jadi karena gitu-gitu ya, saya percaya Ji, yang keren yang paling bagus adalah keren di akhir Ji, bukan keren di awal Ji. Itu yang paling keren di awal, di akhir nggak keren men gitu. Yang paling bagus tuh keren di akhir. Siapa yang paling terakhir keren kan? Bro. Ya kan? Siapa yang terakhir? Itu dia. Itu ngomong-ngomong keren nih. Yang dia lagunya Ji itu yang mana tuh yang pakai CGI itu Ji, yang Garuda Wisnu Kencana itu udah ada tangan. Single kedua. Yang apa judulnya Buatmu tuh? Bahagia. Ya, Buatmu Bahagia. Itu 2011. Mahal tuh ya video klipnya. No, itu teman-teman semua yang buat. Kolektifan tuh. Iya, Gokil. bayang kita masih mahasiswa uang dari mana? Kita bener-bener dari sponsor. Terus teman-teman kebetulan yang buat video itu teman-teman teman-teman saya semua. Model-model pun teman-teman saya aja minta tolong. Dengan teknis yang segitunya tuh kolektifan. Intinya kita menghargai teman-teman menghargai kita. Saling menghargai. Oh, saling punya karya jadi saling punya karya. Saling nawarin ya. Saya nawarin dia juga. Mereka juga misalnya videografer, tapi nggak punya wadah untuk nih pakai laguku nih gitu. Pakai laguku. Yang model juga cewek-cewek juga begitu. Jadi aku mau dong biar aku bisa gini. Tapi saya tidak masalah. Kalau mau, aduh aku terima kasih. Tapi yang pastinya konsumsi dan lain kita harus menyediakan. Tapi kalau dia dari awal meminta uang, kita harus menghargai itu. Tapi walaupun mereka nggak minta, saya ngasih. Benar. Tapi bilangnya gini, maaf ya, kalau ada kurang-kurang saya minta maaf. Jadi lebih baik dari gitu. Tapi dari awal kita nanyain. Tapi kalau memang sekarang kalau mau profesional, harus kalau memang dia kerjaan begitu, nggak boleh kita Kang Wang nak mau nih bro, Kang Wang nggak boleh. Karena zaman sekarang itu kerja. Beda itu kan circle-nya teman-teman baik semua yang benar-benar membantu walaupun saya nggak minta. Iya benar. Tuh yang itu sering. Pun kalau coba nanti lihat di YouTube video klip saya. Ada tuh masih ada di YouTube ya. Masih ada di tengah-tengah itu bintang modelnya itu Fendi Anamura, Jojo Ride ada. Oh, si Anamura band kan tuh Anamura ya band. Fendi terus semua teman-teman yang anak-anak band indie. Yang solid ya. Solid banget, mereka saling support. Sampai sekarang kita masih buat grup. Grup di WhatsApp. Tapi yang ku dapat sih gini, Ji. Maksudnya intinya ya saling menghargai aja. Maksudnya kalau misalnya ada yang punya tarif, ya jangan diceng. Maksudnya jangan timpal sama teman kayak enggak boleh gitu. Ilmunya mahal. Maksudnya kayak masih aja nganggap kayak kerjaan karena itu teman jadi kayak sepele gitu, enggak bisa. Ini sering ngalamin nih Wira. Rama sering ngalamin nih. Kayak dulu kan saya belum punya logo. Logo Dewa Sugama itu. Yang sekarang tuh jadi profil di IG. Profil ya. Jadi saya minta teman juga kita harus hargai itu gitu loh. Kalau memang dia memang minta tarif, kita harus kasih. Iya. Memang itu kerjaannya nggak bisa gitu. Sama kayak saya sekarang Ji. Terus saya tuh sekarang tuh biarpun sama temen ya, pasti saya tanya. Walaupun saya tahu teman bakal nggak enak juga ngasih tarif ya kan. Tapi tetap harus tanya berapa. Tetap harus tanya berapa. Kalau emang nggak sanggup bayar jangan sama itu. Bebek jangan. Tapi kalau dia bilang kuda ya. Nah bro, ini kalau dia memang membuka untuk segini, kita harus tahu. Jadi. Atau sebenarnya pintar-pintar diskusi aja Ji. Maksudnya kayak gitu. Misalnya kita nggak bisa ngasih uang, mungkin ada hal lain yang bisa ditawarin kan. Misalnya kayak nih
nanti misal kalau kayak punya bantuan apa aku bakal ngasih kayak gratisnya juga gitu. Iya, kayak saya misalnya. Sepatu sepakat kan, iya kan? Saya jadi model klip saya, maaf ya kalau ini saya kasih voucher villa mah. Kebetulan bisa. saya punya bisnis misalnya. Iya benar. Punya voucher dan lain-lain, kasih nginep di satu sisi dia meromoin villa, villanya ya. Dia juga misalnya selebgram dia storyin. Kita tag and give-nya gitu. Dia liburan dapat dan lain-lain. Kebetulan aja nih bawa apa namanya ngomongin villa tadi tuh. Ya. Jadi kan kemarin nih pernah lihat updatean nih Uus dekat. Ya, waduh. Si bule siapa namanya di Mr. D. Dennis. Abis itu dapat juga foto lewat Elo. Nah, villa ini yang mempertemukan Aji sama mereka apa emang Aji punya koneksi sebelumnya nih? Ini kan ibu kota punya gitu. Karena musik. Mereka Uus juga termasuk musik. Karena acara kampus. Terus kita temenan, terus beberapa kali saya manggung di Jakarta. Ketemu dia di bandara, dia yang ingat. Terus tetap kontak-kontakan, kita jadi teman. Dennis juga gitu karena awalnya sempat konten bareng kan sama Dennis kan? Konten bareng akhirnya kalau dia ke Bali pasti kontak saya. Kontak saya, dia saling support lah. Punya bisnis juga kan, jadi dia membantu. Itu dia awalnya kita harus menghargai dia. Dalam arti menghargai kerjaannya. Setelah itu jadi teman kalau cocok tanpa diminta pun dia bakal saya mau ke Bali. Kita harus handle dia dengan baik. Iya benar. Karena menurut saya ya bisnis tuh apapun itu kepercayaan dulu. Sama kayak bisnis hotel villa banyak. Kenapa dia harus ke tempat kita terus? Iya. Karena dia udah nyaman sama kita sebagai owner, sebagai staff-staffnya, dan juga ada momen yang gak bakal dia lupain di sana. Kayak contoh, ada tamu langganan repeater guest saya. Dia dulu sama bapaknya, dia masih kecil. Iya. Dia balik lagi, udah dewasa, punya anak. Dulu saya waktu sama bapak, saya kesini waktu kecil, saya udah punya anak. Ternyata hotelnya masih seperti ini ya, tapi sekarang bersih. Jadi intinya itu yang gak bakal terlupakan tuh nostalgia. Atau kenangan. Kalau ngomong nostalgia tuh gak ada habisnya. Gak bakal. Ada habisnya. Dari sana saya berpikir, kalau kita punya tamu yang memang langganan, repeater guest, kita harus jalin dia dengan baik. Dia balik lagi. Salah satu ciri bisnis baik ya menurut saya, kita punya langganan. Jangan kita mengelakkan satu langganan demi 110 orang baru. Itu prinsipnya ya. Memang dari segi uang memang lebih ini. Tetapi satu orang itu bakal terus datang, bakal terus ngasih tahu yang lain bahwa ini enak. Yang 10 orang tuh datang cuman sekali aja dan kadang nggak rekomendasiin sama teman-temannya. Nah itu yang saya keep dari segi bisnis. Hotel, kos dan lain-lain. Kita harus menganggap mereka keluarga, dan mereka kalau mereka selesai, nanti kalau ada keluarga saya suruh ke sini ya. Iya benar. Mau ke Bali, ke Dewa Brata aja. Dia yang rekomendasi. Karena udah direkomendasiin sama keluarga, pasti oke. Kuat, terpercaya. Padahal hotel, villa banyak, tetapi kenapa ke tempat kita? Karena unsur kepercayaan. Tapi setuju Ji sama Ji bilang tuh misalnya, emang dari kita ada satu pelanggan nih, emang satu orang, tapi dia bertumbuh dong. Punya pacar nggak mungkin sekali, istri, punya anak, istrinya punya kakak adik, ipar datang semua. Langganan satu orang yang bilang bagus banget, dia pulang, ditanya sama orang tua, deh hijau, ini ke kafe gini, tujuan gini. Kakaknya ngobrol, adikku kemarin di kafe ini enak loh. Temannya lagi ngobrol, kata iparku ini enak loh. Dari satu orang. 5 orang atau 10 orang yang tadi cuma nongkrong ini, pulang gak cerita apa-apa. Iya. Itu yang menurut dari pengalaman saya harus. Sama kayak saya manggung, maaf ya nih. Kadang kita mungkin kalau eventnya gak rame, kita malas manggung. Aduh, sepi nyen, masa asing semangat. Apalagi misal band-band baru tuh, biasanya kan. Band baru nih. Band baru pasti kan ditonton sama soundman biasa aja. Iya, tetapi jangan salah ya. Saya pengalaman ini ya. Ternyata dari semua yang nonton, kita harus menghargai ternyata ada 1-2 orang yang udah nunggu dari siang buat kita manggung. Iya benar sih. Iya. Bayangin kalau kita gini, mereka kecewa dong dari siang udah nungguin biar kita nonton kita kayak, nggak ada yang nonton sing sepi. Padahal mereka udah nunggu dari tadi, dari siang. Mungkin dia minta izin sama orang tuanya.
Makanya kalau saya manggung di mana, mau sepi, mau rame, mau dimanapun, mau kosong nggak ada orang lihat, saya tetap manggung dengan baik karena saya yakin pasti ada, dalam arti minimal kalau ada orang yang pengen benar-benar nonton saya muasin dia. Dalam arti dia pulang, aduh akhirnya nonton, pulang dan seneng gitu. Tapi biasanya gitu-gitu tuh ya musisi-musisi baru kan yang konser jam-jam pertama kan konsernya masih sepi. Biasanya mereka tuh pasti malas speech. Jangan Malas salah speech. dong. Padahal speech itu yang buat Branding attachment, diri. attachment sama gininya. Contoh misalnya dari semua sekian band besar ya, musisi besar yang manggung tuh, kalau diperhatiin, Speech. dia speech tuh entertaining loh. Itu termasuk entertainment dia tuh speechnya tuh. So misalnya lagi, anggaplah kita nonton siapa misalnya No Stress gitu, Manangga tidak mungkin tidak ngelucu. Benar. Tidak mungkin tidak ngelucu karena attachnya gitu. Jadi dia dekat dan Najib juga pun seperti itu. Misalnya usahakan kalau nggak harus lucu, ngobrol, nyapa gitu, nggak harus lucu. Misalnya bener tadi bilang Gaji menghargai. Misalnya kayak kita juga, saya pernah punya pengalaman nonton nungguin temen padahal Ji, nungguin temen kayak gitu. Cuma karena dia men ku suka sama lagumu men sebenarnya men gitu. Maksudnya kayak terus kayak nyuruh aku datang gini ya sih emang karena pertemanan tapi gitu. Ada waktu terbuang loh sejadinya gitu. Ada waktu terbuang gitu. Iya, balik lagi yang menghargai. Balik lagi kan kayak yang tadi kan? Iya, benar. Menghargai, kalau kita menghargai orang dengan baik, kita tulus, kita pasti dihargai balik. Iya, walaupun bukan dengan orang yang sama. Kan dihargai sama orang lain. Kong karma ya. Wih, mantap karma. Percaya nggak percaya ya terserah aja. Tapi ngomong-ngomong manggung nih Ji. Jadi kan banyak nih fansnya nih. Udah berapa tahun sih Ji? Berkarir di musik? Dari Dewa Sugama? Ya. 11 tahun. Tapi sebelum Dewa Sugama dari SMP kelas 3. Iya. Dan lagunya nih gini nih. Lagunya nyentuh perempuan banget nih. Kalau denger lagunya aja nih cewek-cewek kayak Jakarta men. Banjir. Bukan becek lagi. Melting. Iya, itu lagi satu. Itu bahasanya katanya melting. Enggak, liriknya bikin melting, suaranya bikin banjir. Refleksi gini. Pernah punya pelanggan gini aja sama fans gitu. Fans aneh-aneh. Atau pernah pacarin fans aja ada di istri saya. Hah? Fans saya. Seriusan? Serius? Itu tuh saya manggung di galeri. Gak apa-apa tuh. Malah ya. Itu dia. Saya waktu manggung itu sekalian lihat penonton yang cantik-cantik. Gimana cocok saya pacarin. Ya. Gitu. Waktu itu kan jomblo. Waktu itu di galeri istri saya. Apa langsung manggil panitia gak? Bro, yang itu bro. Kan gak salah kan? Enggak sih. Kebetulan istri saya lagi nonton sama temennya, saya lihat, wah ini cantik nih ya, tipe saya. Iya. Kebetulan tumben ada yang cantik. Setelah selesai manggung, belakang panggung, tukaran nomor, sampai sekarang berlangsung bersyukur. Ya itu yang saya syukuri dari musik, dari suara yang diajak-ajak sama teman. Saya dapat istri. Tapi gokil sih istri ya. Saya It's okay. Minum aja. It's okay. It's okay, Ji. Mau istirahat dulu apa? Apa lanjut aja? Saya agak mewek. Gak apa-apa, Ji. Kalau ngomongin anak. Wis. Lagi anak perempuan, Ji. Anak perempuan biasanya emang close banget sama bapak. Sorry suaranya. Iya, suka sih. Perjuangan istri. Melahirkan. Saya ingat 2 Oktober 2015. Itu salah satu momen bahagia hidup saya. Jadi anak pertama. Bapak, ya. Halin. Kenapa? Apa namanya? Waktu lahir itu saya ngeliat banget gimana proses melahirkan luar biasa. Normal. Itu emang katanya sih waktu anak lahir itu saya nangisnya betul-betul nangis tapi senang. Itu perasaan yang lama. Air mata bahagia. Sampai susternya bilang dokternya, Pak anaknya normal sehat. Dok saya nangis senang, saya nggak tahu kenapa. Itu salah satu hidup saya yang momen luar biasa. Kenapa? Kita bisa saya bilang Titi Bali hidup saya. Mungkin jadi laki-laki itu yang kita pernah nakal ya. Ya. Punya anak itu membuat Titi Bali hidup saya.
menghargai waktu, menghargai orang-orang kita sayang dan Soke Ji. boleh minta tisu nggak apa-apa, lanjut aja. Ya. Saya minta tisu dah. Tisu. Ya maksudnya satu sisi rating sih ada motor. tapi nggak apa-apa nih Ji. Terus Ji, maksudnya nggak sengaja Ji nyentuh ke sana Ji. Nggak apa-apa. Saya memang agak mewah loh. Ngomong-ngomong. Iya sih emang. Malu sama brewok ya, maaf ya. Boys look cry. Iya. Misalnya aku juga sering kayak gitu. Panggilannya orang kita dikasih penjelasan mata. Maaf nih, brewok hilang. Keren saya. Enggak dong. Enggak, maksudnya nangis itulah sistem pertahanan self defense yang paling natural kita punya, men. Nangis tuh self defense. Cuman tidak dilampiaskan. Belum tentu karena sedih loh, karena bahagia, karena kebanggaan bisa jadi. Karena proud as a father. Proud kan, pride gitu loh, pride jadi bapak gitu punya. Aku belum tentu nggak nangis punya pertama, men. Pasti mewek juga, men. Ternyata yang aku kekhawatiri selama ini karena kenakalanku tidak terjadi. Terima kasih Tuhan aku punya anak normal gitu misalnya. Ya kan? Udah kayak gitu. Tapi emang proses kelahiran normal. Itu saya air mana pedas soalnya. Ya bukan nangis, sorry ya, bro, sorry. Kayak motong bawang lagi di sini, ada motong bawang. Ini karena ininya pedas. Sorry, saya nggak nangis. Sorry ya. Pedas loh. Coba makan pasti nangis. Bapak dibilang itu tadi, Bapak. Saya ingat waktu itu saya sama ibu saya. Bener kan? Bikin nostalgia nih kentangan nih. Iya bener kan akhirnya. Bener kan? Iya bener. Jadi sedih kan? Bener. Karena dari Zodiac Coffee. Iya. Bikin mengingat hal-hal indah. Iya. Zodiac Coffee. Mantap. Zodiac Coffee. When your zodiac meet caffeine. Yoi. Ada di Hayamuru, di Genteng Biru, dan di Dalung. Silakan kunjungi outlet terdekat. Yang Hayamuru samping jalan, parkir banyak. Nah, tapi ya sih, maksudnya kayak banyak yang bilang tuh itu prosesi akhir gimana ya? Titik balik yang Eji bilang tadi. Laki-laki itu titik baliknya ketika ada anak pertama. Salah satunya. Perempuan lagi kan. Ya kan, perempuan lagi. Banyak yang bilang anak perempuan tuh lebih, nggak tahu kenapa. Kalau dilihat-lihat iya juga, di keluarga anak perempuan pasti dekat sama bapak nih. Iya. Kecuali sama saya. Iya. Entah apa alasannya atau apa penyebabnya, yang kelihatannya gitu aja udah. Anak cewek pasti ke bapak. Kayak gitu. Dua-duanya cewek ya. Wih, saya senang sekali. Blessing banget. Blessing banget. Karena saya paling ganteng di rumah. Oh iya, mantap. Ya dong. Ya, kan? Ya jadi dong. kalau ngomong apa, sorry, pasti laki-laki paling ganteng. Tidak ada yang menyamai. Pantas sticknya kita di sini, Bor. Kalau kita di rumahnya aja jadi tersaingi gantengnya dong. Iya. Saya minta di luar kan, jadi hilang laki-laki terganteng di rumah. Tapi musik merubah hidup banget ya. Nah itu aja saya bilang. Istri dari musik, ya dong. Iya. Karena itu jadi anak momentum teman-teman iya. musik juga. Musik semua. Yang datang. Dari yang diceng-cengin tuh. Ceng-cengin musik. Nah itu musik. dia maksud saya ternyata. Wow, benar-benar hidup itu berubah 180 derajat loh. Bener. Maksudnya kayak gimana ya? Kayak mungkin banyak yang nggak sadar ya, kayak kita proses dibully itu kan kayak proses ditempa aja sebenarnya. Ya, proses berlatih mental. Asal tahan. Iya. Asal tahan. Ya, asal tahan. Kalau nggak tahan ya misal faktab semua gitu, akhirnya narkoba gitu, yang kayak nggak cool men gitu. Kalian nggak cool. Suicide ada juga. Iya. Tapi sebenarnya ya keren, nggak perlu diakuin banyak orang sih sebenarnya. Diakuin banyak orang. Kadang dipuji satu orang tuh ngena banget Ji. Bener Ji. Misal kayak gini loh Ji. Kita habis dibully sama banyak orang nih kan. Tongkrongan biasanya dong, tongkrongan gitu. Sampai akhirnya once ketemu sama orang entah berantah, dengerin karya kita, terus muji. Wah, kayak itu. make my day gitu ya. Iya. Dari awal sampai satu hari itu seneng. Rasanya kayak rockstar udah aja, kayak artis apa gitu rasanya. Makanya banyak yang mengejek, cukup satu orang yang bikin kita seneng. Kita harus buat seperti itu. Dan keep it up tuh misalnya emang dijaga tuh sama satu orang. Ya kalau yang gak seneng itu, anggap aja itu kan namanya hidup baik buruk hitam putih. Kalau nggak ada yang menjelek-jelek, kita juga yang ya
kalau nggak ada apa namanya kayak petahana sama apa, kalau politik itu rival dan lain-lain nggak komplit juga rasanya. Tetap harus memang ada, itu tuh pelengkap ya. Bener. Kalau nggak ada yang begitu, nggak ada yang kita ceritain dong saat kita apa namanya menggapai sesuatu. Sama gini maksudnya kayak urutan yang paling bener tuh ya, urutan paling benar ya. Ya emang dibully dulu Ji, baru gini. Karena kalau kita kenal sakit dulu, ketemu sama yang manis-manis, yang bahagia, happy minta ampun Ji. Luar biasa. Tapi kalau misalnya happy dulu, ketemu yang sakit-sakit, kalau belum misal, kok gini banget sih? mental. Fucked up gitu misalnya di dunia kayak gitu-gitu. Yep. Tapi ya sih. Lagi satu nih, penasaran Ji. Ya. Ini pengen banget nanya ini Ji. Itu banyak mahasiswi tuh di Instagram tuh. Pengen nanya ini Ji. Cara mengkondisikan di rumah tuh gimana Ji? Gimana Ji? Maksudnya mahasiswi kan Ji kan dosen, ya kan? Terus di feednya tuh ya mahasiswanya ada. Tapi kan gak mungkin orang pay attention ke mahasiswa dong. Ya dong. Biasa pasangan juga ya fotonya sopan, captionnya pun sopan. Tapi kan biasa kalau pasangan tuh pengennya nggak boleh ada perempuan lain nih di feed Instagram si cowoknya kan gitu. Itu gue cara kondisi aja. Pernah ada kayak kamu nih. No. Waktu itulah gunanya pilih pasangan yang benar-benar kita bisa jadi diri kita sendiri. Nggak berpura-pura. Karena dari awal-awal manggung, saya udah terbiasa. Misalnya mungkin bukan fans ya, mungkin ada yang dulu awal-awal ngajak foto cewek-cewek. Jadi waktu sama istri masih pacaran, istri udah terbiasa dengan itu. Karena yang kedua juga, istri saya tahu saya sayang sama istri saya. Bukan lagi menjadi sesuatu yang dijadikan, kita udah saling percaya sama istri juga percaya sama saya juga, karena saya juga sayang sekali sama istri saya, sama istri, anak, cinta. Jadi kalaupun kita udah cemburu yang begitu tuh udah nggak ada, bukan dijadikan bahan cemburu, tapi ada batasnya ya. Walaupun kayak saya foto-foto begitu, itu pun sebelum saya moto, saya minta izin sama mahasiswa dan mahasiswi. Boleh fotoan nggak? Itu pun yang moto di depan saya itu rame mahasiswa-mahasiswinya. Minta tolong dong fotoin. Atau kadang mereka yang minta foto. Terus minta diupload. By the way ini fotonya, saya minta dong, saya upload ya juga. Kadang kan yang nggak bagus itu, yang komen-komen, mungkin yang masih remaja dan lain-lain, mereka nggak tahu kondisi gimana. Padahal yang saya foto itu karena anak didik saya, itu orang anaknya pinter. Dan captionnya pun yang saya bilang, ini mahasiswa-mahasiswi berprestasi, mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum tidak hanya berprestasi tapi juga cantik, ramah. Saya meninggikan mereka, meninggikan mereka tuh memang selain pinter juga memang beneran cantik kan? Iya. Ya memang begitu adanya. Begitu adanya. Dan saya mengupload apapun itu seizin dari yang saya, dan mereka pun wah diupload ya, nanti tag saya ya. Yang saya ajak foto pun adalah mahasiswa saya, kelas saya, bukan yang baru di kampus ya, saya gak kenal, sini dulu foto dong. Ngapain juga saya. Dan saya harus tahu latar belakangnya dari mana, apakah dia anak perantauan dan lain. Kita kan harus membangun, pasti kenal lah ya. Pasti kenal, dan bukan kita yang random pilih-pilih gitu. Kita harus tahu karakternya dan juga dia saya misalnya ajak foto, upload dan lain-lain, itu dia ngerasa bukan dilecehkan tetapi ngerasa seneng. Saya juga ngerasa seneng lah, arti misalnya dia punya usaha apa, misalnya beberapa mahasiswi cantik ini namanya ini selain pintar, dia juga jualan bunga loh. Kalau kamu mau beli bunganya di sini. Jadi bantu promosi juga. Nggak cuma asal ya entertain juga. Karena saya juga memang tipe suka yang cantik-cantik ya. Biar awet muda. Siapa yang nggak suka yang cantik-cantik? Makanya istri dan anak-anak saya cantik-cantik. Maksudnya gini, semua suka yang cantik-cantik, cuma selera cantik orang kan beda-beda. Benar. Tapi juga pernah dapat komentar negatif nggak Cik? Karena itu? Pernah. Suka? Dari gini, kalau misalnya bukan negatif ya, gini. Kok mahasiswa aja sih diajak foto, sekali-sekali mahasiswa dong gitu. Ternyata yang komen ibu-ibu. Ibu-ibu si mahasiswa itu? Bukan, ibu-ibunya pengen lihat mahasiswa ganteng juga. Gitu, tapi bukan negatif ya. Maksudnya, kok mahasiswa aja sih yang diajak, mahasiswanya mana? Jadi maksudnya bukan negatif yang jelek gitu ya, tapi mungkin yang cewek-cewek pun juga pingin melihat mahasiswa yang ganteng-ganteng gitu. Tapi kalau saya
mahasiswa Polres Hukum yang ganteng ini, selain ini dia juga kekar loh. Saya gitu. Iya. Auto saya report langsung ya. Tapi kan cowok-cowok emang kalau misalnya ketemu udah ngobrol gitu jarangnya foto nggak Iya, nggak mungkin juga, nggak malas gitu. juga. Pasti ngobrol kan. Kalau pas-pasan yang saya upload di akun sosial media pun sama cowok-cowok itu waktu ngajak mahasiswa yang cowok mahasiswa lagi penyuluhan anti korupsi ke lapangan. Iya. Jadi kita fotonya gokil, keren. Yang maskulin. Iya. Ya kan nggak mungkin kalau sama cowok berduaan terus megang tangan saya gitu kan. Iya. Cuma ya emang ya kalau misalnya fotoan sama cowok yang cewek lebih jadi center attention, cuy. Iya. Gitu dong. Bukannya nggak pernah fotoan sama cowok, yang ceweknya yang center attention. Iya, karena rata-rata di sosmed itu yang pengguna yang ribut-ribut itu yang cowok. Iya. Ya nggak mungkin kan cewek ribut-ribut tuh kok ganteng banget cowoknya gini-gini. Yoi. Cewek kan menunggu. Kalau cowok barbar kan. Iya. Apalagi cewek yang bisa gini nih, yang bisa gini nih, goyang itu. Wah, itu. Oh, saya bisa mau ditonton. Jangan dong. Yang gini-gini. Jangan Oh, dong. jangan. Jangan. Hilang. Jangan di. Oke. Ini kameramennya udah ketawa ya. Udah dong. Oke, Ji. Ya. Ucapin thank you banget Ji udah Thank you mampir di sama konten podcast Jumat malam ya. Podcast Jumat malam. Cuman ini nanti masuk di YouTube nih. Kontennya namanya Berobat. Obrolan bareng tamu. Iya, bareng Obrolan teman. bareng Sekarang jadi teman, berarti obrolan bareng teman. Di Iya. akhir jadi bareng teman. Tapi terserah aja sih ya. Namanya mah agak norak, terserah aja. Berobat obrolan bareng Tuhan. Waduh, jangan dulu dong. Jangan dulu. Nggak ngobrol tuh harus kecuali Tuhan punya nomor WhatsApp. Bisa video call. Iya, bisa ditelepon. Kan masalah nggak dong, harus ketemu dong. Jangan dong. Maksudnya obrolan bareng Tuhan itu ngomongin tentang religi. Nggak gini. Berobat obrolan tentang Tuhan. Ya. Oh iya, obrolan tentang Iya, Tuhan berobat. yoi. Jadi mengundang orang-orang yang religi. Iya, benar. Ya kan, mungkin pemangku, sulingge. Aduh, jangan pancing ke arah sana aja. Ya. Jangan dipancing ke arah sana aja. No. Bisa dihapus ya karena kasusnya belum benar adanya kan. Belum Itu benar. diedit dulu ya. Iya, diedit. Tapi kan ada mention nama. Kan nggak ada mention kan? Gak ada mention nama. Aman sih. Enggak. Ini kita ngomongin yang lagi di gini kan di Kongo kan. Oh saja. Iya, di Yang Kongo. di Kongo ini. Iya, emang di Kongo nggak ada pemangku. Iya loh. Ini saya pemangku jabatan. Oh iya, bener pemangku politisi pemangku jabatan Pemangku gitu. jabatan. Iya, bener. Kita ngomongin di Saya sama Burkina teman Faso. saya. Heeh. Dia main musik tapi nggak main gitar. Heeh. Alat tiup. Jadi kalau kamu main kita nggak mention siapa kan? Iya. Nggak ada dong aman. Aman kan, yang penting nggak ada. Aman. So, thank you banget nih buat Thank you. Haji Sugamo nih udah mampir di konten Berobat Jumat malam. Buat kalian sobat ngobat, ngobrol sehat. Jangan lupa buat subscribe, komen, like. Habis itu share juga ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke mantan kalian, mantan selingkuhan, mantan gebetan. Agak norak sih ya mantan gebetan ya. Kan gitu. Habis itu jangan lupa juga kunjungin podcast Jumat malam di Spotify itu. Banyak banget udah ada episodenya. Habis itu juga jangan lupa buat nontonin Jumat Malam Show yang upload setiap Kamis Minggu. Dan mungkin belakangan akan segmen obrolan yang ada bintang tamunya yang bakal sering diupload nih. Dan setelah ini kita sudah confirm karakter selanjutnya yang akan ngobrol bersama kita. Cluenya adalah seorang vokalis hardcore. Wih. Pokoknya tuh di era-era tahun 2010-an, 2012 seperti gue sudah raja pensi itu. Itu di situ Saya cluenya. Tahu tuh? Iya, ya, pokoknya dinantiin aja lah episode selanjutnya dari Berobat ya. Dan thank you banget buat kalian udah mantengin konten ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di Berobat, obrolan bareng tamu episode-episode berikutnya dan see you goodbye. Thank you. Ayo, bisa yuk. Lucu dari kita tuh ya.